Tegangan listrik. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik di antara dua titik pada elemen-elemen yang menghantar. Perhatikan contoh pada gambar. Ada elemen A dengan titik A dan ada elemen B dengan titik B. Jika di antara titik A dan titik B ada perbedaan potensial, maka dikatakan terdapat tegangan di antara A dan B. Semakin besar perbedaan potensial, semakin besar tegangan. Besarnya tegangan listrik dinyatakan dalam volt. Ada dua macam tegangan listrik. Pertama, tegangan listrik searah atau DC. Kedua, tegangan listrik bolak-balik atau AC. Baik DC maupun AC, tegangan dinyatakan dalam volt. Tegangan DC. Tegangan DC adalah tegangan yang tetap, yaitu tidak berubah polaritasnya di sepanjang waktunya. Dalam tegangan DC dikenal adanya polaritas, yaitu polaritas positif dan negatif. Jika pada penghantar A terdapat tegangan positif terhadap penghantar B, maka dikatakan di antara A dan B terdapat tegangan positif. Dan jika pada penghantar A terdapat tegangan negatif terhadap penghantar B, maka dikatakan di antara A dan B terdapat tegangan negatif. Adapun penghantar B merupakan berpolaritas netral atau 0 volt, biasanya dijadikan ground. Besar tegangan dinyatakan dalam volt. Misal, di antara A dan B terdapat tegangan 12 volt. Atau di antara A dan B terdapat tegangan minus 12 volt. Tegangan DC dapat menjadi tegangan suplai secara langsung bagi kebanyakan perangkat elektronik. Dan tegangan DC ini bisa didapatkan dari sumber-sumber yang diantaranya adalah: yang pertama, berbagai jenis baterai. Yang kedua, aki atau akumulator. Yang ketiga, adaptor AC ke DC. Dan yang keempat, solar cell atau sel surya. Perlu diketahui bahwa petir yang menyambar dari langit adalah juga berasal dari tegangan DC yang sangat tinggi, yang hingga mencapai jutaan volt. Berikutnya, tegangan AC. Tegangan AC adalah tegangan yang berganti-ganti polaritasnya dalam setiap periode tertentu. Dalam tegangan AC dikenal adanya istilah periode dan frekuensi. Jika pada penghantar A terdapat tegangan positif selama waktu tertentu dan lalu berubah menjadi tegangan negatif selama waktu tertentu juga, maka dikatakan di antara A dan B terdapat tegangan AC. Besar tegangan dinyatakan dalam volt. Misal, pada penghantar A muncul tegangan setinggi 5 volt selama setengah detik. Lalu setelah itu berganti dengan kemunculan tegangan negatif setinggi minus 5 volt selama setengah detik pula. Maka ada dua tegangan yang muncul secara berurutan dengan polaritas yang berbeda dalam waktu 1 detik. Yang satu positif dan yang satu lagi negatif. Begitulah tegangan AC, positif negatif berganti-ganti. Satu periode atau cycle dalam tegangan AC adalah satu kali terjadinya tegangan positif dan satu kali terjadinya tegangan negatif. Jika satu periode itu terjadi dalam waktu 1 detik, maka dikatakan frekuensinya adalah 1 Hz. Tegangan AC dapat menjadi tegangan suplai secara langsung bagi sebagian peralatan listrik, termasuk diantaranya lampu bohlam dan neon, pompa air, kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain yang menerapkan sistem kumparan AC. Dan tegangan AC ini bisa didapatkan dari sumber-sumber yang diantaranya adalah listrik di stop kontak rumah, output trafo, generator atau genset. Bahasan selanjutnya, arus listrik. Apa itu arus listrik?
Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada suatu media dari potensial tinggi ke potensial rendah. Terjadinya arus listrik adalah karena adanya tegangan yang dibebani oleh suatu media atau beban. Arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Besarnya arus listrik dinyatakan dalam satuan ampere. Sebagaimana tegangan, ada dua macam arus listrik, yaitu DC dan AC. Arus listrik DC atau arus searah adalah arus listrik yang mengalir karena adanya pembebanan pada tegangan DC. Meskipun yang sebenarnya bergerak adalah elektron atau muatan listrik negatif, tetapi dikatakan bahwa arus listrik DC mengalir dari potensial positif ke potensial negatif. Untuk tegangan positif, aliran arusnya dapat digambarkan seperti ini. Dan untuk tegangan negatif, aliran arusnya dapat digambarkan seperti ini. Bahasan selanjutnya, resistansi listrik. Apa itu resistansi listrik? Resistansi dalam kelistrikan adalah kemampuan hambat listrik yang dapat mengurangi aliran arus listrik. Alatnya disebut resistor. Satuannya adalah ohm. Dalam hukum ohm dinyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian itu dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Dari hukum ohm ini didapati I sama dengan V per R, di mana V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, dan R adalah resistansi dalam ohm. Didapati juga bahwa V sama dengan I kali R. Dan juga didapati bahwa R sama dengan V per I. Jika beban diberikan tegangan lalu mengalir arus, maka beban tersebut bisa dipahami mempunyai kadar resistansi. Inilah yang disebut dengan resistansi dalam. Beban tersebut seolah sebuah resistor yang diberikan tegangan di kedua ujungnya. Besarnya nilai resistansi dalam dari beban itu bisa diketahui dengan membagi tegangan yang diberikan kepadanya dengan arus yang mengalirinya. Misalkan beban adalah berupa audio mobil yang menarik arus 3 ampere dari tegangan aki 12 volt, maka berapa ohmkah resistansi dalamnya? Resistansi dalamnya ada sebesar 4 ohm. Bahasan selanjutnya, daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah tenaga listrik dalam aktivitas kelistrikan suatu sirkuit yang melibatkan tegangan dan arus. Daya sangat berkaitan dengan tegangan dan arus. Secara umum, hubungan daya dengan tegangan dan arus adalah W sama dengan V kali I, di mana W adalah daya dalam watt, V adalah tegangan dalam volt, dan I adalah arus dalam ampere. Dalam listrik DC, rumus ini bisa berlaku secara langsung. Contoh, sebuah lampu motor bertuliskan 12 volt 25 watt. Itu berarti pada tegangan 12 volt, lampu tersebut mengkonsumsi daya 25 watt. Lalu berapa arusnya? Arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah sebesar 2,08 ampere. Dalam listrik AC, perhitungan daya W sama dengan V kali I tidak diterapkan secara langsung karena ada hal-hal lain yang dianggap mempengaruhi, yaitu frekuensi, kestabilan, dan bentuk gelombang dari tegangan AC tersebut. Karena itu dalam kelistrikan AC dikenal satuan daya VA atau volt ampere untuk tegangan sinus dengan level dan frekuensi yang tetap, dan satuan daya watt RMS untuk tegangan sinus dengan level dan frekuensi yang lebih kompleks. Tentang ini mungkin akan dibahas dalam ulasan khusus tersendiri.